masih bernafas, mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita, kita memberikan hidup kita yang terbaik. Kita mau memberikan ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami saat ini Bapa, kami bisa hidup semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan lewat kehidupan kami, Engkau yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kehidupan kami Tuhan. Dan biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami Bapa. Oh, bangkitkan roh kami, bangkitkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kini saatnya berdiri di altarnya,
lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Siap meninggikan Tuhan lebih lagi, amin. Yang siap pada lambaikan tangan. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup kita tinggikan. Sadari yang kuharapkan, bukti dari salah, bukti dari salah yang tak berpihak. Berikan ku kekuatan.
janji Allah dalam hidup kita. Bagiku sekali lagi dengan iman yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam janji-Mu Bapa, dan kami mau mengimani janji-Mu itu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dengan rasa syukur dan kami bersuka cita Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami merendahkan hati kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan semua itu datangnya dari Engkau Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan urapan yang luar biasa Bapa. Dan kami menyiapkan hati kami Tuhan, kami merendahkan hati kami untuk kami menerima. Dan kami percaya firman itu tidak hanya sekedar kami dengar, tapi kami boleh menghidupi firman itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Lambaikan tangan coba. Semuanya mau diberkati. Amin. Saya yakin bahwa kita punya Tuhan yang sudah mati, sudah bangkit. Kematiannya untuk menebus dosa kita, kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita bukan lagi orang yang kalah, melainkan orang yang menang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pada sore hari siang hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang luar biasa. Temanya itu terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 22, ayatnya juga 22. Pasal 22 ayatnya 22. Ya. Jadi saudara harus hafal ya, 22 ayat 22. Ya. Kita lihat di dalam ayat itu
Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan janjikan kunci kerajaan sorga. Saudara, Nabi Yesaya ini bernubuat tentang satu pribadi yang memegang kunci. Ya, kalau kita baca di dalam kitab pasalnya yang ke-5 atau pasal 9, Nabi ini bernubuat tentang kelahirannya. Kalau kita baca di dalam pasal 53, Nabi ini bernubuat tentang kematian, kebangkitan, dan berkat-berkat, termasuk di dalamnya ada berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kebahagiaan, berkat-berkat penyertaannya yang luar biasa. Tetapi kalau kita baca pasal 22 ini, ayatnya yang ke-22, Allah berbicara kepada umat Israel, bicara tentang kunci. Saudara tahu fungsi daripada kunci itu, meskipun bentuknya tidak besar, kecil. Kalau saudara pernah naik pesawat, atau saudara pernah naik bis, atau pernah saudara naik kereta api, saudara lihat sebelum sarana-sarana ini terbang, berjalan, biasanya para pilot, para masinis, para supir itu menggunakan kunci, ya, untuk menghidupkan mesin, supaya dengan kunci yang kecil ini pesawat itu bisa dihidupi, bisa terbang, bisa membawa ke kota lain, bisa membawa ke pulau lain, bisa membawa saudara dan saya ke luar negeri, ke Eropa, Amerika, dan seterusnya, karena adanya alat yang kecil ini tetapi fungsinya luar biasa. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, bicara tentang kunci Daud. Sekarang ada satu pertanyaan, siapakah kunci Daud? Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, supaya saudara tahu siapa yang memegang kunci Daud itu. Ayat 7 berkata demikian. Ini pernyataan Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. 6 gereja tidak mendapatkan kunci, tetapi jemaat di Philadelphia dikasih kunci, saudara. Nah, ini satu keistimewaan. Bukan berarti Allah itu lebih kasih, tetapi inilah satu kepercayaan dari pihak Allah untuk mengungkap, untuk menyatakan pribadi Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Kita tahu Philadelphia itu berbicara tentang kasih persaudaraan. Saya pernah mengunjungi, karena posisinya itu Philadelphia itu berada di negara Turki. Saya sudah pernah kunjungi 7 gereja. Nah, sekarang kita lihat apa yang diungkapkan oleh Allah kepada Yohanes untuk jemaat yang ada di Philadelphia, berkata begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi jemaat di Philadelphia ini mendapat sebuah otoritas dari Tuhan. Tuhan bilang,
Apabila Tuhan yang menutup, tidak ada satu oknum, tidak ada satu kuasa yang bisa membuka. Atau sebaliknya, apabila Tuhan yang menutup pintu atau kunci itu digunakan, tidak ada satupun kuasa yang dapat membuka. Ini bicara tentang kuasa, otoritas sepenuh yang ada dari pihak Tuhan. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia yang kekal, Dia yang hebat, Dia yang memberikan jaminan keselamatanmu dan keselamatanku. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ragu, jangan bimbang lagi tentang Dia, karena Dia yang punya kunci. Bukan hanya kunci masalah-masalah berhubungan dengan dunia sekuler, dunia bisnis, dunia karir, tetapi Dia juga yang pegang kunci maut, bahkan juga kerajaan maut, termasuk juga yang pegang kunci surga. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau datang ke gereja, lewat mana? Lewat belakang, lewat samping, enggak, lewat depan. Gereja kita punya pintu satu. Beda dengan gereja-gereja lain, pintu kita hanya satu. Karena kanan kiri ini tembok dan bangunan milik orang lain. Makanya saudara harus lewat pintu depan. Dan pintu ini perlu ada kunci supaya saudara bisa masuk ke ruangan ibadah ini. Ini kecil saudara kuncinya, tapi fungsinya luar biasa. Demikian juga tentang Yesus di mata dunia yang tidak mengenal Yesus, yang tidak beriman kepada Yesus, yang tidak mengasihi Yesus, bahwa Tuhan itu hanya dipandang sebelah mata. Tuhan yang dikenal hanya anak dari seorang gembala atau seorang tukang mebel di Nazaret. Tuhan itu satu manusia yang kecil dari semua suku-suku Israel. Tetapi bagi anak Tuhan, Yesus itu bukan hanya sekedar Dia tukang kayu tinggal di Nazaret. Dia adalah Tuhan yang punya surga, punya kunci di surga maupun di bumi. Itu sebabnya Tuhan pernah ngomong sama Petrus, di atas batu karang inilah aku akan membangunkan gereja. Pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang diorak di bumi akan terorak di surga. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya gunakan kunci di dalam nama Yesus, saya yakin hidupmu akan berubah. Hidupmu punya pengharapan. Hidupmu mengalami penghiburan. Hidupmu akan diubah. Baik ekonomimu, baik rumah tanggamu, baik kesehatanmu, bahkan karaktermu akan diubah. Karena Dia Sang Pencipta yang agung. Nah, dari ayat yang kita baca dari pasal 22, ayat 22 ini, saya akan memberikan dua bagian. Bahwa Yesus itu adalah pemegang kunci. Bagian yang pertama dikatakan, Ia memiliki kuasa untuk membuka dan menutup. Tuhan yang punya kunci itu punya kuasa untuk membuka dan menutup. Membuka dan menutup. Membuka hidup kita datang ke dalam dunia. Dilahirkan lewat seorang ibu tercinta, dibesarkan oleh sang ibu dengan penuh kasih sayang. Tapi Tuhan juga mengatakan, aku juga punya otoritas untuk menutup setiap manusia.
1 Samuel pasalnya kita lihat pasalnya yang kedua. Apa kata firman Allah? 1 Samuel pasalnya yang kedua. Yuk dikeluarkan. Samuel pasalnya yang kedua ayat 6 kita baca. Ayat 6 berkata begini, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7, ini janji Tuhan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini kunci yang dipegang oleh Tuhan. Pertama, Tuhan bisa menutup pintu hidup manusia, tapi juga bisa membuka hidup manusia. Dikatakan Tuhan yang menghidupkan, Tuhan juga yang mematikan. Karena itu Bapak, Ibu, kalau engkau dan saya masih hidup, kalau engkau masih bisa bernapas, kalau engkau masih bisa bekerja cari nafkah, kalau engkau masih bisa berjuang, kalau engkau masih bisa kuliah, engkau masih bisa melakukan tugas-tugas setiap hari, itu bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, melainkan karena Tuhan. Karena Tuhan itu punya otoritas. Makanya hidup ini jangan bergantung kepada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pegang. Jangan. Itu hanya titipan-titipan Allah sementara. Kita terus bergantung kepada Allah yang merupakan sumber hidupku dan hidupmu. Kalau Tuhan itu mau cabut nyawa seseorang, orang tersebut tidak perlu harus sakit. Kalau Tuhan itu mengambil nyawa seseorang, tidak harus usianya lanjut umur, tidak. Orang muda pun bisa dicabut. Orang sehat juga bisa dicabut. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, apa yang terjadi di negara Taiwan? Terjadi gempa bumi yang kekuatannya 7,sekian Richter. Saudara lihat bangunan-bangunan megah, lantai dibangun begitu kokoh dengan arsitek-arsitek terkenal, pemilik-pemilik orang kaya. Tapi kalau Tuhan memang izinkan hal itu terjadi, tidak ada satupun manusia yang bisa mencegah, tidak ada satu manusia yang bisa menahannya. Dan tidak sedikit, bukan hanya materi yang jadi korban, tetapi banyak jiwa-jiwa yang tanpa sakit meninggal tiba-tiba. Itulah bicara tentang kedaulatan Allah. Makanya Bapak Ibu, teruslah berharap, terus bergantung, terus melekat, terus mengasihi Tuhan, terus mengabdi hanya kepada Dia selagi kita masih hidup. Kalau kita mati, kita ada bawa apa-apa, saudara? Apa yang kita punya ditinggal, apa yang kita simpan tidak akan kita bawa. Kekayaan, jabatan, kedudukan, harta, fasilitas, itu pun tidak ada satupun yang kita bawa pada saat kita menutup mata, mengakhiri hidup di dunia. Sebab itu kalau engkau dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan oleh Tuhan, dikasih kepercayaan untuk punya berkat, dikasih kepercayaan kau punya jabatan, dikasih kepercayaan kau punya kedudukan, jangan sia-siakan. Jangan biarkan titipan-titipan Tuhan ini akan kita lalui begitu saja.
kita pakai untuk kemuliaan Allah. Karena kita tidak bawa apa-apa, semuanya kita tinggal. Tidak ada yang tersisa. Kita pun kalau toh bawa paling peti mati yang kita bawa sampai dikubur. Kain kapan itu pun akan lapuk beberapa bulan berikutnya. Semua habis, tidak ada tersisa. Itu sebabnya Tuhan itu yang berdaulat tentang hidup kita, hidup manusia, menutup umur manusia, atau juga menghidupkan. Tetapi Tuhan juga bisa membuat orang miskin, bisa. Tapi juga sebaliknya, Tuhan juga berkuasa untuk memberi kekayaan kepada orang-orang yang miskin. Makanya kita lihat banyak kesaksian-kesaksian yang latar belakangnya tadinya orang kecil, orang desa, orang tidak punya apa-apa, tapi karena dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, akhirnya punya apa-apa. Dulu tidak punya pekerjaan, hidup pas-pasan, tapi karena beriman sungguh-sungguh kepada janji Allah, akhirnya ekonominya juga dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, masa depannya juga dipulihkan, karena dia pegang kunci kesuksesan. Yang kedua, ia membuka dan menutup rezeki seseorang. Matius pasal 6 ayat 33. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang tidak asing lagi. Ya, 6:33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bisa menutup rezeki, tapi Tuhan juga bisa membuka rezeki. Karena itu syaratnya cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ada orang kurang menghargai, kurang menghormati ibadahnya sama Tuhan. Karena saudaranya datang, akhirnya dari segi gereja. Tapi kalau orang disiplin, saudara datang boleh, welcome, monggo, senang, bahagia di masa liburan. Katakan kepada Tuhan, saudaramu, maaf, saya tinggal dulu 2 jam. Kemana? Ke tempat ibadah. Jangan karena saudara sampai Tuhan kerajaannya itu diabaikan. Padahal kalau engkau dan saya mengutamakan kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ada juga karena saudara datang sampai tidak bisa melayani, lu juga seharusnya kita harus dia utamakan. Oh, dia punya hidup kita seperti di dalam 1 Samuel tadi pasal 2. Kalau Tuhan mencabut ambil kita, siapa kita? Kalau Tuhan masih memberikan tugas pelayanan kepada saya dan saudara, bukan berarti Tuhan itu sangat butuhkan saya dan saudara. Banyak orang. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada engkau dan saya untuk melayani, itu sebuah kehormatan dari pihak Allah. Makanya kita syukuri, kita suruh berterima kasih. Engkau Tuhan begitu baik. Siapa aku? Siapa diriku? Orang biasa-biasa, orang bodoh, bukan orang kaya raya, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan aku untuk melayani pekerjaannya. Ada orang pergi karena lebaran sampai tinggalkan gereja.
Sebenarnya itu satu sikap yang tidak baik. Boleh pergi. Saya juga suka. Anak saya bilang, papi mau kemana lebaran? Saya doa dulu. Ke Jepang ke Amerika ke Singapura ke Malaysia ke Bali ke Malang ke, doa. Itu urusan kedua terpenting. Tuhan dulu utamakan. Amin. Kau boleh pergi ngelencer, nikmati masa liburanmu, tapi saya sebagai hamba Tuhan, utamakan Tuhan dulu. Cari dulu Tuhan, supaya perjalananmu, ngelencermu, happy yang kau alami dalam hidup. Saya dengar tadi, di Genteng ada sebuah kecelakaan yang terjadi di daerah Genteng. Nyawa seseorang itu tidak ada yang tahu, saudara. Makanya kita harus cari dulu Tuhan dan kebenarannya. Yang ketiga, ia membuka dan menutup kedudukan seseorang. Jadi kalau kita dapat kedudukan, pangkat, jabatan setinggi-tingginya, itu titipan Allah. Jangan sampai kedudukan dan jabatan itu menggeser kedudukannya Allah yang memberi kepercayaan kepada saya dan saudara. Kita lihat di dalam Alkitab, Daniel pasalnya yang keempat, ada seorang raja yang mendapat kepercayaan dari Allah untuk memimpin bangsa Babilonia. Tapi sayang, jabatan dan kedudukannya disalahgunakan. Dia menangkap itu orang-orang Ibrani yang beriman kepada Allah, karena tidak menyembah kepada patung buatan daripada anak buah sang raja Babel ini. Akhirnya ketiga pemuda itu dicepluskan, dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan sampai 7 kali lipat. Hamba Tuhan dibakar karena kedudukannya, karena kekuasaannya begitu tinggi. Dia lupa yang memberi kuasa itu adalah Allah. Tapi kita lihat pasalnya yang keempat, apa yang dia alami. Coba kita baca dulu di dalam ayat 33. Pasal 4 ayat 30 sampai 33. Kecil ya tulisannya. Coba ya. Daniel pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke 30 sampai 33. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 30. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat berikutnya kecil sekali, tolong dibaca. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara bintang-bintang di padang. Binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33. Pada saat itu juga
terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Haleluya. Ayatnya berikutnya 37 lewat 37. Jadi sekarang aku tahu Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ini orang sombong luar biasa, mentang-mentang punya jabatan raja, sehingga orang benar diceploskan ke dalam dapur api. Udah tidak mau percaya Tuhan, malah orang-orang Ibrani yang menyembah Allah malah mau dibunuh. Sudah, apa yang terjadi? Dia diturunkan dari jabatan sebagai raja di Raja Babel, dan dikasih jiwa pikiran seperti seekor hewan. Dia diusir, tinggal di padang selama 7 tahun. 7 tahun. Dan yang lebih ironis lagi, raja ini yang biasanya makan roti, daging, makanan-makanan yang luar biasa di istana, sekarang makanannya berubah. Bukan lagi daging, bukan lagi roti yang enak-enak. Justru selama 7 tahun makanan daripada raja ini makan rumput. Ini orang yang sombong, lupa diri, tak usah. Mari kita belajar rendah hati, karena yang berdaulat atas kedudukan jabatan apapun dia. Amin, saudaraku. Rendah hati itu baik. Semakin orang rendah hati itu semakin disayang, dicintai Tuhan. Semakin sombong, semakin direndahkan. Kalau saudara baca kitab Kisah Rasul 12 juga sama. 12 juga bunuh itu rasulnya Tuhan yang namanya Yakobus dibunuh, dipenggal kepalanya. Petrus juga dimasukkan ke dalam penjara, mau dibunuh juga. Pasal 12 menceritakan akhirnya Herodes itu dipukul pipinya, mukanya dengan malaikat maut, mati, dan jasadnya dimakan cacing. Itulah contoh orang-orang yang sombong. Makanya Bapak Ibu, siapa kita? Rendah hati itu lebih baik, ya. Semakin disayang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, ia membuka dan menutup keselamatan kita. Kita tidak usah baca ayat ini. Ya, kita maju kepada bagian yang kedua, bahwa ia satu-satunya jalan keselamatan, pintu kebinasaan dan hidup kekal. Yesus itu adalah pintu keselamatan, tapi juga pintu penghukuman. Matius pasal 7, kita lihat Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 berkata begini. 13, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pintu, kunci pintu keselamatan. Jadi Tuhan siapkan pintu keselamatan itu melalui jalan sempit. Memang jalan sempit itu tidak enak, saudara. Khususnya untuk daging, untuk ego ini. Waduh, jalan sempit itu sakit. Apalagi kadang-kadang kita disinggung orang lain. Yang nyinggung bukan orang luar, nyinggung itu orang sama-sama seiman. Memang Alkitab katakan besi menajamkan besi. Manusia
kadang-kadang dibentuk, diproses juga melalui manusia. Dan orang yang jalan menuju surga itu jalan sempit. Daging ini perlu disalib. Gak enak, tapi itulah pintu. Pintu yang Tuhan siapkan kepada anak-anaknya. Lewatlah jalan sempit, walaupun tidak enak. Rasanya tidak merdeka, gak bebas. Semuanya seolah-olah selalu diatur dengan firman, dikendalikan dengan hukum Allah. Mau berbuat ini, mau berbuat salah, mau berbuat dosa, mau korupsi, mau menipu, mengambil milik orang lain, rasanya kok dikendalikan oleh firman. Tapi orang yang menuju kepada kebinasaan kok seperti jalan-jalan yang jalan tol. Saya tadi dapat informasi, dia punya anak pergi ke Jakarta dari Surabaya. Satu malam, mungkin kurang lebih 11 jam sudah nyampe Jakarta, saudara. Karena melewati jalan tol, bebas hambatan. Dan untuk masuk ke surga itu beda jalannya. Bukan jalan tol, jalan salib. Sakit, tapi tidak apa-apa. Tuhan bilang begini, Amsal berkata, ada banyak orang jalan-jalan yang lebar, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang jalan-jalan yang sempit, tapi ujungnya menuju kehidupan yang kekal. Tinggal pilih, kau pilih ujung dari perjalananmu, ujung perjalanan hidupmu. Apakah kau mau pilih surga atau neraka? Itu pilihan ada di pihak kita. Kalau Yesus memberikan sebuah gambaran tentang surga dan neraka, karena memang Dia yang berdaulat tentang surga, tentang neraka. Makanya Bapak Ibu, jadi anak Tuhan itu tidak selamanya tertawa. Jadi anak Tuhan itu tidak selamanya katakan happy. Jadi anak Tuhan itu tidak selamanya untung, kadang-kadang rugi. Jadi anak Tuhan itu tidak selamanya bulan puasa dapat cuan banyak, tapi tidak dapat cuan malah rugi. Kenapa? Itu tidak akan mempengaruhi imanmu, keyakinanmu, kesetiaanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena iman kita, cinta kita bukan diukur masalah berkat, bukan masalah untung rugi. Hidup ini diukur kepercayaan dan kesetiaan di dalam mengenal Tuhan dan dalam berjalan melangkah lewat salib. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, bahwa di satu-satunya jalan keselamatan. Yang berikutnya poin yang kedua, pintu keselamatan, Yesus kuncinya. Jadi saudara, Yohanes pasal 10 ayat 9, coba ditayangkan. Yohanes pasal 10 ayat 9 berkata demikian. Tuhan jalannya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada dua berkat. Pertama, kalau kita ikut jalannya Tuhan, surga itu sudah jadi milik. Karena Tuhan bilang, aku jalan, aku pintu. Jadi untuk masuk surga pintunya harus ikut Yesus, bukan agama. Agama tidak bisa membawa kita masuk surga, termasuk agama Kristen. Yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga yaitu Yesus, karena Dia katakan, aku pintu. Barang siapa mengikut aku, jalan lewat aku, kamu akan selamat. Yang kedua, Tuhan juga menjanjikan, kalau kita ikut pintunya Yesus, maka seperti domba-domba
dibawa ke padang yang berumput hijau. Artinya domba yang dibawa ke padang rumput hijau, domba itu tidak akan mati kelaparan. Domba itu akan tercukupi kebutuhannya secara lahiriah. Karena itu kalau engkau dan saya sungguh-sungguh beriman, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah persaingan yang ketat, di tengah-tengah keadaan politik, di tengah-tengah dunia yang seringkali diwarnai dengan bencana alam, PHK besar-besaran, lapangan kerjaan sulit, kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau bagaikan domba yang dihantar ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Artinya apa? Ada pemeliharaan Allah secara spesial untuk domba-dombanya Tuhan. Amin. Jangan takut menghadapi tahun ajaran baru. Itu tidak mudah. Biaya pendidikan semakin naik, semakin besar. Yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, yang melanjutkan ke perguruan tinggi butuh biaya-biaya besar. Tetapi selama kita berada dalam pintunya Tuhan, percayalah, kebutuhan pendidikan anak-anakmu pasti dicukupi oleh Tuhan. Amin. Ini Tuhan yang berkata. Kalau saya bisa salah, bisa meleset, karena yang bicara itu Tuhan. Coba sekali lagi baca lagi, biar saudara masuk dalam imanmu. Sekali lagi, akulah pintu. Siapa yang mengatakan aku? Tuhan. Barang siapa? Tuhan juga tidak maksa. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat ini dua berkat, saudara. Amin. Masuk selamat, kebutuhan jasmaninya juga seperti domba di padang rumput, gak mati kelaparan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bagian yang terakhir, ya, kita lihat terakhir, yang terakhir, pintu sorga. Yesuslah kuncinya. Wahyu pasal 21 25. Mari kita lihat Wahyu 21 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan seterusnya. Ini keadaan surga. Situasi surga bagaimana? Bahwa surga itu tempat yang aman, nyaman. Makanya rumah-rumah di situ dikatakan tidak ditutup, terbuka 24 jam. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu nanti mau pergi mudik, rumahmu tidak dikunci. Harus tetap dikunci, saudara, supaya lebih aman. Ya, karena masa-masa mudik ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang berhati jahat, berniat jahat, ya, kesempatan. Tetapi kalau kita bicara di sorga, pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Yang ada adalah keabadian, kekekalan, sukacita. Tidak ada yang namanya sakit penyakit. Tidak ada yang namanya perkampungan. Tidak ada namanya kedukaan. Tidak ada namanya peperangan. Yang ada adalah kekekalan dan sukacita abadi. Dari mana
yang kita dapatkan melalui kunci Daud ini. Makanya engkau harus pegang kunci Daud ini. Kalau tidak punya kunci Daud, engkau tidak akan pernah buka itu yang namanya surga. Surga akan tetap termeterai. Seperti Wahyu pasal 6 itu termeterai. Perlu ada kunci yang membuka. Yang bisa membuka surga itu Tuhan Yesus. Yang bisa membuka kunci hidup itu Tuhan Yesus. Yang bisa membuka pintu kesuksesan Yesus Kristus. Yang membuka umur panjang juga Tuhan Yesus. Yang membuka keberhasilan anak-anak kita, yaitu kunci Yesus. Karena itu mari cintai Dia, hormati Dia, sembah Dia, syukuri kalau hari ini aku ada oleh karena kemurahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu. Ya, ada beberapa petugas yang berhalangan. Tolong Pak, dengan yang bertugas yang lain bisa maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian. Kita akan menyembah Tuhan dulu. Kita berterima kasih masih diberi kesempatan untuk mendengar firman hari ini. Haleluya. Yang bertugas yang lain bisa maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian. Kita akan menyembah Tuhan dulu. Kita berterima kasih masih diberi kesempatan untuk mendengar firman. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena satu dapat ku
bukan karena Yesus, sumber hidupku dan kuat. hidupku. Ada yang Berkatilah kami yang datang pada saat ini. ada yang mengontrol. Berkati juga umatmu yang mengikuti secara Kunci online atau tidak lain YouTube. adalah Yesus, Tuhan, sumber hidupku. Engkaulah kunci. Berkatilah kami yang datang pada saat ini. Kunci keselamatan. Berkati juga umatmu yang Engkaulah mengikuti kunci secara perlindungan. online atau YouTube. Kunci keberhasilan. Tuhan, Kunci Engkaulah kemenangan kami. Berkatilah umatmu yang datang Engkaulah saat ini. kunci Kalau keselamatan. ada di antara mereka yang lemah, kalau ada mereka yang sakit, kalau ada yang mereka susah, kalau ada yang berbeban berat, ada kegagalan dalam hidup, pada saat ini kuasa kunci dari surga mereka pakai untuk membuka janji-janji Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka hanya percaya sebagai Tuhan yang bisa membuka pintu, sehingga kami dibawa kepada rumput yang hijau. Kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami. Berkati hamba-hambamu yang melayani, baik yang dilayani maupun yang melayani. Sama-sama kami mendapatkan berkat melalui tubuh dan darah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami terima berkat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Sama-sama kami mendapatkan berkat melalui tubuh dan darah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami terima berkat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin.